Halo semua, selamat datang di video gue aja. Video kali ini gue ngebahas tentang gimana sih caranya kita bisa ngedesain Tumblr kita sendiri dengan menggunakan AI. Nah, kenapa sih ini kemudian menjadi penting? Misalnya teman-teman punya bisnis, misalnya teman-teman itu bergerak di bidang industri fashion, UMKM gitu kan, pengen jualan Tumblr segala macem. Nah, dengan menggunakan AI, teman-teman cuma tinggal masukin teks prompt doang, nanti desainnya jadi, terus ya udah nanti bisa diproduksi dan bisa dijual gitu ya. Oke, so yang penasaran yuk langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Di sini udah gue siapin materinya ya. Jadi ini masuk ke dalam salah satu video gua series yang berhubungan dengan merchandise Tumblr. Oh ya, by the way, ini masuk ke dalam salah satu kursus gua kreasi AI ya, dimana di sini gua ngebahas tentang lebih banyak gimana sih caranya kita utilizing AI untuk kebutuhan misalnya bisnis, content creations, terus ya apapun itu sih sebenarnya. Gimana caranya kita mengoptimalkan si AI ini untuk bisa mempercepat proses apapun yang kita bisa bikin gitu kan. Misalnya desain segala macam, bisnis segala macam kayak tadi gitu ya. Buat teman-teman yang tertarik sama kursusnya, nanti linknya ada di deskripsi di bawah ya, bisa klik dan ya belilah kalau mau beli gitu kan. Oke, so yuk langsung aja masuk ke dalam materinya. Di sini udah gua buatin ya. Yang pertama adalah di sini ada penjelasannya, guys. Ini pada Tumblr adalah pendekatan visual dan estetik yang diterapkan pada permukaan wadah minum tumbler untuk menciptakan identitas visual, memperkuat nilai merek, serta membangun hubungan emosional antara pengguna dengan objek sehari-hari. Tumblr bukan sekedar wadah fungsional, melainkan media komunikasi visual, menampilkan ekspresi artistik, nilai etika dan gaya hidup penggunanya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini Tumblr itu macam-macam ya bentuknya, dan biasanya di Tumblr itu kita bisa ngelihat seni di dalamnya gitu. Entar ada gambarnya segala macam kayak gitu itu bisa. Kita ini ada Alvin Farenzo, terus ada Welcome to Bali. Ini kan Maharani gitu kan. Nah kayak gini bisa kita bikin lah ya, desainnya kayak gini unik di Tumblr kayak gitu kan, bisa diproduksi gitu, bisa ditempelin. Nah, berikutnya fungsi dan karakter desain dari Tumblr itu sendiri. Nah, ini ada misalnya kalau fungsi-fungsi yang buat korporat gitu kan. Misalnya perusahaan Honda pengen bikin gitu kan, tampilannya cuma hitam doang, black, tampilannya di sini ada logonya Honda bisa. Nah, Monstera ini terus habis itu apa nih? Ya, habis ini bisnis ITS. Nah, bisa juga bikin Tumblr yang model begini gitu kan. Ini gua ngambil dari ini ya, brosur kilat ya. Nah, habis itu di sini ada desain-desain lainnya juga, ada Wong Kito segala macam nih, South Korea, Papua, kayak gitu-gitu. Kita bisa juga bikin desain Tumblr yang bisa dipakai ya buat minum gitu kan, tapi punya desain artistik sendiri gitu yang kemudian cukup bagus, yang bisa merepresentasikan suatu desain tertentu gitu ya. Nah, di sini ada apa fungsi dan karakter desainnya. Yang pertama adalah sebagai alat komunikasi visual. Desain Tumblr menjadi media promosi nilai-nilai seperti keberlanjutan, sustainability. Misalnya kalau kita pengen waste segala macam gitu, pengen promosiin gitu, atau eco green gitu kan, kita bisa bikin Tumblr yang warna hijau gambarnya, terus habis itu ada logo-logonya di sana gitu. Habis itu ini misalnya keberlanjutan, sustainability, kebanggaan lokal, atau pesan motivatif visual yang menempatkan di area silinder berfungsi menarik perhatian dan memperkuat citra pengguna maupun merek gitu ya. Misalnya nih juga contoh-contoh brand lainnya yang biasanya bikin Tumblr, contohnya kayak Starbucks segala macam, itu biasanya mereka naruh brandnya di sana gitu. Berikutnya ada sebagai ekspresi emosional yang gaya hidup, identitas visual gitu dari si Tumblr itu sendiri. Berikutnya ada sebagai pernyataan sosial dan etis, ya kan tadi gue bilang eco conscious culture, yang Tumblr yang warna hijau gitu kan, terus habis itu tulisannya eco, itu bisa juga untuk nge-push orang untuk bisa lebih eco-friendly. Terus keempat ada sebagai media estetika 3 dimensi, komposisinya melingkar, erat desain, dan bidang pandangnya multi posisi. Visual tetap harmonis dari berbagai sisi gitu ya. Habis itu dalam Tumblr sendiri ada beberapa unsur visualnya. Yang pertama adalah tipografi, terus ada ilustrasi, ada Tumblr yang bentuknya cuma tulisan doang, kayak tadi kan Honda kan sama logonya. Habis itu ada yang bentuknya juga ilustrasi, kayak gambar kayak gini kan, Scream kayak gitu bisa juga. Habis itu ada yang bentuknya berwarna-warni gitu kan, warnanya gitu. Terus habis itu ada yang bentuknya komposisinya mengikuti kontur silinder atau melingkar gitu kan. Habis itu tekstur dan efek visualnya juga ada yang bisa ditambahkan efek visual kayak misalnya matte, metallic, glossy, engrave segala macam. Jadi nggak cuma tempelan kayak gini doang. Kalau misalnya mau lebih unik lagi, Tumblr-nya bisa dibikin kayak begini ya. Ada efek-efek metalik segala macam. Jadi orang ngelihatnya lucu-lucu gitu kan. Ini Converse sepatu gitu kan dijadiin Tumblr. Habis itu ada chaos stick gitu kan. Gua nggak tahu nih apa nih. Kayak gitulah ya. Jadi bisa dibikin efek-efeknya yang lebih banyak dari sisi Tumblr itu sendiri. Nah, habis itu sekarang gua kasih contoh gimana sih caranya nge-generate Tumblr dengan desain kita sendiri dengan menggunakan
AI gitu ya. Yang pertama di sini ada ragam pendekatan gaya seninya. Yang pertama yang paling umum common itu typographic style gitu ya. Nah, di sini ada tulisannya kalau typographic style ya cuma tulisan doang ya, good vibes only kayak gitu. Misalnya kalau Steve Jobs misalnya stay hungry, stay foolish dan seterusnya. Bisa diganti-ganti gitu kayak. Nah, dari gaya seni ini ciri visualnya adalah menonjolkan elemen huruf, slogan dan kutipan singkat yang mudah terbaca. Desain typography mengikuti kelengkungan Tumblr sehingga tetap proporsional dari berbagai sudut pandang kayak gitu ya. Kesan yang dihasilkan tegas, komunikatif dan modern, cocok untuk produk dengan pesan motivasi, kampanye sosial atau branding corporate yang ingin tampil profesional kayak tadi Honda gitu kan, yang tampilannya cuman gitu doang sama logo itu bisa gitu. Nah, habis itu di sini ada a style untuk bisa bikin genre itu bisa masukin ini ya promnya. A style tone typography Tumblr design featuring main tag as the main visual element printed on Tumblr color, Tumblr material, Tumblr gitu ya. Nah, terus di sini ada beberapa variabel-variabelnya juga yang bisa kita custom. Misalnya kayak di sini style tone-nya mau modern, minimalis, bold, corporate atau dan motivational. Main text-nya bisa diganti, warnanya, font style-nya gitu ya, bisa diganti-ganti sendiri di sini. Habis itu berikutnya di sini ada illustrative style, ini biasanya yang lucu-lucu gitu kan, yang ada gambar-gambarnya segala macam gitu. Nah, ini bisa juga kita bikin Tumblr-nya kayak begini kurang lebih ya. Nah, terus di sini ada ciri visualnya, yaitu mengutamakan ilustrasi sebagai pusat perhatian visual, bisa berupa gambar realistik, kartun, flora fauna atau pola ornamen gitu. Gaya ini sering menampilkan detail halus warna yang harmonis agar tampak menarik di permukaan silinder. Kesan yang dihasilkan artistik, hangat dan ekspresif, cocok untuk desain bertema personal, seni, alam atau koleksi edisi khusus gitu ya, atau limited time editions series gitu. Misalnya kayak Starbucks yang bentuknya ini ada gambar apanya segala macam, itu bisa dibikin kayak gitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada template-nya ya, yang kalau misalnya mau bikin Tumblr yang ilustratif, template kayak gini. Style illustrative Tumblr design featuring main illustrationnya siapa as the central visual element dan seterusnya, printed on bla 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 bla. Itu kan di sini ada variabel-variabelnya juga yang bisa kita pakai, white, black, matte, silver, cream dan seterusnya. Color palette-nya bisa dipakai, composition style-nya mau 360 wrap atau ya macam-macam, di sini ada banyak gitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada juga yang umum, misalnya minimalist style. Misalnya kita mau bikin Tumblr yang sederhana gitu kan, maintain gitu kan, gini bisa juga gitu. Ini namanya minimalist style ya. Buat bapak-bapak yang udah agak umur, mereka biasanya yang sederhana kayak gini gitu kan. Nah, di sini ada penjelasan lagi ciri visualnya, yaitu desain bersifat sederhana dengan penggunaan elemen visual yang terbatas. Banyak ruang kosong, negatif space, dan hanya fokus pada suatu elemen dominan seperti logo kecil atau garis geometri. Kesan yang dihasilkan yaitu bersih, elegan, dan profesional. Umum digunakan pada brand premium, perusahaan modern, tadi balik lagi sama kayak Honda misalnya mau ditambahin beberapa geometri segala macam yang untuk bisa meningkatkan brandnya mereka, tapi masih tetap minimalis, desainnya masih dapat, bisa juga gitu. Perusahaan modern atau desain corporate yang berestetika tinggi gitu. Nah, template-nya kalau mau bikin kayak begini yang ala-ala minimalis, tinggal masukin aja nih promnya kayak gini. Style to minimalis Tumblr design focusing on the main element as the key visual, printed on kan Tumblr color, Tumblr material, dan Tumblr gitu ya di sini. Terus di sini ada penjelasan juga banyak nih kan, bisa diganti-ganti flat vector icon, geometric outline, thin line form, solid minimal block, dan seterusnya. Ini banyak nih, bla 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 bla. Itu kan nanti bisa di post ini template-nya. Terus abis itu di sini juga ada variabelnya, nanti bisa diganti-ganti sendiri. Berikutnya di sini ada streetwear style. Nah, buat gue pribadi, gue suka sih ini hasilnya bagus sih. Streetwear style gitu ya. Jadi kalau misalnya ada band gitu kan, apa gitu kan, seringai gitu pakai kayak gini, wah gue beli sih. Keren ini kan gitu. Jadi kalau streetwear style ditaruh, ditempelin di Tumblr, jadinya kayak gini, keren gitu kan. Nah, jadi bisa juga Tumblr-nya kita desain base-nya adalah tampilannya kayak gini gitu. Nah, jadi ciri visualnya kalau streetwear style itu terinspirasi dari budaya urban dan gaya jalanan, menggabungkan elemen graffiti, tipografi besar, stiker, kolase, atau bentuk eksperimental yang mencolok gitu. Nah, kesan yang dihasilkan yaitu muda, berani, dan energik gitu. Cocok untuk mereka yang menargetkan komunitas muda, kreatif, atau pecinta kultur pop modern gitu ya. Nah, di sini ada template-nya juga kalau misalnya mau bikin yang streetwear style Tumblr kayak gini, itu promnya kayak gini ya. Jadi a style streetwear Tumblr design inspired by a cultural influence featuring a main visual as the dominant element printed on Tumblr color. Nah, Tumblr material dan Tumblr gitu ya. Di sini terus di sini juga ada variabel-variabelnya yang bisa diganti ya tuh.
banyak banget ini ya. By the way ini nggak perlu semua dipakai gitu kan, tapi kalau misalnya mau by default aja ini tinggal copy paste aja, nanti masukin ke dalam AI ininya, promnya nanti dimasukin terus ya udah. Kalau gue sih biasanya gantinya dikit-dikit doang, misalnya kayak contohnya gue sukanya mau gantinya tumbler materialnya pakai stainless steel atau apa gitu kan, atau cultural influence-nya mau gue ganti jadi punk aesthetic atau street college style kayak gitu-gitu. Biasanya gue cuma ganti-ganti gitu doang, nggak semua full gue ganti gitu di sini ya, gitu sih. Habis itu di sini ada berikutnya ada desain lain lagi, ada retro vintage style gitu. Di sini juga ya desain yang cukup menarik gitu. Kalau misalnya lo mau bikin desain apa tumbler yang agak-agak retro, terus abis itu agak-agak rusty zaman dulu gitu kan, lalu bisa pakai ini yang mau ala-ala gini retro atau vintage style gitu ya. Nah di sini ada ciri visualnya menggunakan warna kusam dan pudar seperti krem, coklat, oranye tua atau biru pastel. Tipenya bergaya klasik, efek distress, retak atau usang, dan elemen desain jadul seperti lencana atau garis melengkung sering digunakan gitu. Kesannya disediakan ada nostalgia, klasik, dan hangat. Umum digunakan untuk produk bertema kenangan, komunitas klasik, atau brand dengan nilai historis. Nah kalau misalnya mau bikin desain kayak gini, promnya gini nih. A style tone retro vintage tumbler design inspired by era reference featuring main visual as the main graphic printed on tumbler color, tumbler material, tumbler gitu ya. Nah di sini ada balik lagi, ada banyak lagi nih, ada 70s surf culture, 80 pop design culture, 90s grunge color, terus 60s dinner aesthetic, dan seterusnya. Ada banyak nih. Ada yang bisa kita main-mainin nih dari sisi variabel-variabel sini gitu kan. Ada ini typographic eranya, ada 70 disco font, 80s bold sans, 90s type prosthetic aesthetic, dan seterusnya. Banyak lah ini yang bisa dilihat-lihat di sini. Habis itu berikutnya adalah conceptual abstract style. Nah ini gue juga demen nih, kalau ada yang kayak gini mungkin gue beli juga. Selain yang tadi ya, kalau gue favoritnya sih dari semua desain ini ini konseptual sama streetwear tadi kan, itu bagus banget nih. Tampilannya kayak gini sederhana banget dan ya cukup menarik lah kayak gini ya. Banyak apa bentuk-bentuk estetiknya di sini. Habis itu berikutnya di sini ada ciri visualnya, yaitu menggunakan bentuk non representasi seperti garis bidang warna atau pola geometris yang tidak menggambarkan objek nyata. Permainan warna dan tekstur menjadi elemen utama untuk menciptakan makna dan emosi. Kesan yang dihasilkan yaitu modern, intelektual, dan artistik gitu ya. Jadi kayak gini, jadi seni artistiknya kurang lebih tampilannya kayak gini gitu. Habis itu berikutnya cocok untuk merek desain seni kontemporer atau produk yang menunjukkan keunikan visual gitu. Nah kalau mau bikin kayak gini, desain template-nya itu ada di sini. Desain promnya itu ada di sini. Astalton conceptual abstract tumbler design exploring main konsepnya apa, printed on a tumbler, tumbler material, tumbler kayak gitu ya. Terus di sini ada ya banyak lah di sini ya. Astalton nuansa umum desain, modern, eksperimental, minimalis, abstract, art driven, dan seterusnya gitu. White, black, matte gray, cream, beige, silver metallic, deep navy, dan seterusnya nih. Banyak nih bla 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 gitu kan. Habis itu di sini berikutnya ada gaya seni lainnya lagi, ada cultural, local identity style gitu ya. Nah, ini ala-ala Maori, kayaknya masih Meksiko juga nih kayaknya ya. Sebenarnya kita bisa ganti gitu kan, mugnya atau tumblernya itu kita bisa ganti jadi bentuk misalnya batik gitu kan. Wah, keren banget sih kalau misalnya bisa kita ngegenerate pakai AI, pakai desain batik terus nanti di print. Wah, itu keren banget gitu kan. Caranya gimana ini sebentar di bawah ya. Ini gua kasih dulu ciri visualnya di sini, yaitu mengangkat motif tradisional, simbol daerah, dan elemen etnik budaya lokal. Desain dapat berupa pola batik gitu kan, ukiran khas, kaligrafi, dan simbol budaya yang disusun secara modern. Kesan yang dihasilkan adalah memberikan nuansa otentik, berakar lokal, dan penuh makna. Sering digunakan untuk promosi pariwisata, produk budaya, atau kampanye pelestarian tradisi gitu. Nah kalau misalnya promnya di sini ada Astalton cultural local identity tumbler design celebrating a cultural theme gitu ya, featuring main symbol inspired by cultural origin, printed on tumbler color, tumbler material, tumbler gitu ya. Di sini dan di sini ada variabelnya juga yang banyak ya. Ya bisa kita ganti-ganti. Misalnya contohnya nih ya, main simbolnya apa? Mythological creature, lokal fauna flora, tribal emblem, regional landmark, dan seterusnya gitu ya. Ini kita bisa juga masukin ala-ala ini ya, linguistic origin gitu kan, Sanskrit, Arabic calligraphy, Javanese script, itu kita bisa juga nih script bahasa Jawa gitu kan, itu bisa masukin juga ke sana. Latin lettering juga bisa masukin gitu. Jadi nanti hasilnya tuh bagus banget nih desain-desain tumblernya gitu. Jadi nggak cuma tumbler gitu doang tuh, nggak juga gitu kan. Kita bisa desain tampilan tumbler yang menarik dengan menggunakan text prompt AI ya. Seperti biasa ya, ini template-nya mungkin bisa di-post, dan di sini ada variabel-variabelnya nih banyak nih gitu kan. Nah di sini.
Iya, mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video ini. Ya mudah-mudahan teman-teman, bermanfaat ya dari apa yang gue bisa sampaikan di sini. Ya, ini juga ngebuka lagi kan salah satu, income ya cara dapetin duit lah gitu kan teman-teman gitu ya, dengan cara mendesain-desain tumbler kayak gini gitu ya. Tinggal teman-teman gimana caranya bisa, ini aja, marketing produknya ini aja, terus bikin story behind di brand kayak gitu. Makanya kenapa sebenarnya kalau tumbler-tumbler Starbucks itu banyak yang beli segala macam, itu sebenarnya mereka bisa bikin cerita yang menarik di dalamnya sehingga tumbler itu banyak yang beli. Kalau misalnya kita bisa bikin desain tumbler yang punya cerita di baliknya, wah itu pasti laku banget gitu. Mungkin itu ide bisnis buat teman-teman yang, mau jualan-jualan tumbler kayak gini. Oke, mungkin itu aja bisa gue sampaikan di video ini. Jangan lupa bantu share, like, sama komen. Terus itu ada website gue juga di akun sudor.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thank you semua. Oke, bye.